Adik Luli, alhamdulillah malam hari ini hadir bersama kita di Kelurahan Melinau, dan adik Luli insyaallah akan siap untuk disyahadatkan masuk Islam. Ya. Akan syahadatkan masuk Islam. Ya. Baik. Adik Luli, sebelumnya kita akan sedikit membahas bahwa adik Luli masuk agama Islam nanti sebentar kita syahadatkan. Jangan merasa takut, jangan merasa khawatir atau meninggalkan Yesus, karena Yesus itu adalah nabi. Isa, Isus, Yesus gitu. Jadi berubah karena dialek. Jadi Yesus itu, kami umat Islam di seluruh dunia mencintai beliau. Yesus itu kami cintai, dan kami cintai Yesus sebagai manusia dan sebagai nabi, melebihi pemuliaan kami kepada Yesus dibandingkan orang Kristiani yang memuliakan Isa. Kenapa? Karena umat Islam memuliakan Yesus, dia hanya sebagai nabi, dan dia orang yang disebutkan dalam Bible dan Al-Quran bahwa dia lahir dari Maryam atau Maria, tidak melalui pernikahan. Itu hanya wahyu yang diwahyukan atau firman Allah. Jadi tidak melalui proses pernikahan, maka hamillah Maryam. Yang Maryam ini orang suci yang mulia, dan dia lahir dari ibu tanpa ayah. Sehingga orang Kristiani sebagian mengatakan bahwa Yesus itu hebat, lahir dari ibu tanpa ayah, maka berhak dijadikan Tuhan. Maka umat Islam menjawab tidak. Kalau logika seperti itu, maka Nabi Adam yang lebih berhak dijadikan Tuhan, karena Nabi Adam lahir tidak melalui ayah dan ibu. Ya kan, seperti itu. Dan sebelumnya saya mau tanya, Dek Luli dari dari agama apa? Kristen, Protestan. Ibadahnya hari apa? Hari Minggu. Saya berani memberikan uang 5 juta kepada orang yang akan mendapatkan bahwasannya Yesus itu ibadah pada hari Minggu. Saya mau kasih uang 5 juta, termasuk pendeta. Tentunya umat Islam itu dan Kristiani mengerjakan perintah sesuai dengan yang nabinya bawa. Yesus atau Nabi Isa di dalam Bible disebutkan kurang lebih 3 kali Yesus itu ibadah hari Sabat, hari Sabtu. Hari Sabtu ibadahnya Yesus, tidak ada hari Minggu. Sekarang pertanyaannya, kalau orang umat Kristiani mencintai Yesus, semestinya ibadah hari Sabtu, jangan ibadah hari Minggu. Kalau ada Yesus menyuruh ibadah hari Minggu atau Yesus ibadah pada hari Minggu di dalam Bible, saya kasih uang. Dan saya berani itu karena nggak ada di dalam Bible. Yang ada Yesus ibadah hari Sabat atau hari Sabtu. Jadi adik Luli, kita syahadatkan adik Luli jangan takut dan jangan khawatir, karena dengan mencintai Yesus atau Nabi Isa harus masuk Islam. Harus masuk Islam. Begitu baru mencintai Yesus secara 100%. Karena ini banyak nanti kita akan bahas singkat sesudah proses syahadatain insyaallah. Mulai dari banyak topik nih. Yesus di dalam Bible mengajarkan 2 kalimat syahadat. Ada loh di dalam Bible. Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Apa sih 2 kalimat syahadat? 2 kalimat syahadat itu 2 kesaksian. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku adalah nabi dan utusan. Itu Yesus ajarkan di dalam Bible. Sementara orang Kristen terbalik. Itu Allah Tuhan, aku Allah jelmaan. Orang Kristen lain mengatakan aku anak Tuhan. Orang Kristen lain menjawab aku jelmaan. Tuhan itu aku juga Tuhan, gitu. Nah, umat Islam enggak. Tuhan satu, dan Tuhan tidak pernah menjelma. Tuhan tidak pernah punya anak. Jadi Allah, Nabi, gitu. Dan itu Yesus ajarkan dalam Bible. Tapi sebentar kita bacakan. Jadi sebentar ketika syahadat jangan khawatir, karena mencintai Yesus harus masuk agama Islam. Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Di dalam Bible babi haram. Ada dua surat yang berbeda. Kalau Islam punya 2 surat
surat ini, surat ini. Kalau mereka punya di imamat dengan ulangan, jadi ada babi haram sampai sekarang di dalam Bible. Tapi kenapa orang Kristen makan? Semestinya kitab suci itu dimuliakan. Apa dia bilang didengar, apa dia larang jangan bikin. So, dua topik. Yesus mengaku dirinya hanya utusan Tuhan. Dirinya mengaku utusan Tuhan. Utusan berarti nabi. Yang mengutus di sana, ini diutus. Jadi pengutus dengan yang diutus beda, tidak akan selamanya bersatu. Itu Yesus akui di dalam Bible. Tapi orang Kristiani konsepnya lain lagi. Jadi banyak syariat di dalam Bible umat Kristiani nggak bikin, mereka langgar. Baru ucapan insya Allah, sebagian Kristen menghina umat Islam. Islam itu nggak pasti, nggak jelas, apa-apa insya Allah, apa-apa insya Allah. Jika Tuhan menghendaki, nyanda pasti. Ternyata secara logika harus insya Allah. Lu mau ke Manado? Iya, mau ke Manado. Udah pasti mau sampai? Belum tentu. Mungkin ada musibah, mungkin ada bencana. Itu logika. Baru di dalam Bible, insya Allah itu di dalam Bible ada loh. Baru kewajiban sunat dan khitan ada di dalam Bible. Lebih keras perintahnya di dalam Bible. Masalah khitan dan sunat itu lebih keras daripada umat Islam, kita Islam. Terus kewajiban wanita memakai hijab. Wanita dalam Islam wajib pakai jilbab. Umat Islam pakai jilbab perempuan. Kalau ada wanita muslimah tidak pakai jilbab, maka dia merasa berdosa dan merasa bersalah. Tapi Kristiani enggak ada mereka pakai jilbab. Bahkan yang ada cuma biarawati, itu pun hanya semi, rok sampai di bawah lutut dan seterusnya. Yesus mati dikafankan, umat Islam dikafankan. Kenapa di Kristiani dipakai peti, pakai baju perkawinan, pakai jas, pakai sepatu? Berarti mereka nggak mengikuti Yesus. Baik, saya pikir kita akan banyak topik kita akan bahas, namun kita syahadatkan dulu dek. Insyaallah. Sebelumnya saya mau sedikit tanya, mungkin ada adik berapa bersaudara? 5. Adik berapa? 3. Oke, 3. Kira-kira kalau iya nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Adik mau masuk Islam, orang tua tahu? Enggak. Tapi nggak masalah, karena di dalam undang-undang setiap orang berhak memilih agamanya. Yang kedua, untuk masuk Islam, agama yang benar tidak harus minta izin orang tua. Karena masuk jalan yang benar tidak harus direstui orang tua. Ustaz, saya mau masuk Islam tapi orang tua nggak restu, nggak perlu. Karena tidak ada ketaatan kepada manusia sementara itu membuat pelanggaran kepada Allah. Jadi nggak perlu minta izin. Yang tidak boleh itu dipaksa. Kamu harus masuk Islam. Kita orang paksa, maka kita melanggar undang-undang. Baik. Kita mau syahadatkan adik. Jadi dalam Al-Islam yahdumu ma qablahu. Seseorang yang masuk Islam maka terhapus seluruh pahala dosanya yang lalu. Menghapus dosa-dosa yang lalu. Jadi dosa yang paling parah nomor 1 dari seluruh dosa adalah syirik, menduakan Tuhan. Namun ketika dia masuk Islam, maka dosanya yang semuanya yang lalu terhapus. Jadi akan kembali seperti bayi yang baru lahir. Baik, kita nggak lama-lama, nanti sesudah itu saya akan bahas. Saya mau syahadat aja deh. Insyaallah dengan ucapan maka orang masuk Islam, dan dengan ucapan orang keluar Islam, dan dengan ucapan orang yang haram jadi halal seperti pernikahan. Dua orang berbeda hanya dengan ucapan jadi halal, dan dengan ucapan jadi talak jadi haram lagi. Jadi ketika orang mengucapkan syahadatain, maka dia masuk Islam secara otomatis. Baik, ikuti adik-adik yang mau bilang. Angkat tangan di satu tangan kanan aja kan. Insyaallah kita akan syahadatain, dan dengan syahadatain adik akan masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad dan sama dengan Yesus atau Nabi Isa.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu kalimat pertama itu. Kalimat yang kedua, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul Allah. Dan saya bersaksi bahwa Isa atau Yesus adalah nabi Allah. Alhamdulillah. Selesai syahadatain, dan adik kembali ke agama fitrah, agama seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi seterus turun sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus, Nabi Muhammad, semuanya nabi itu satu. Syariatnya agak berbeda-beda, tapi semuanya nabi itu satu. Apa? Mengajak manusia ibadahi Allah. Jangan sembah selain Allah. Enggak boleh sembah patung, tidak boleh sembah nabi, tidak boleh sembah malaikat. Malaikat itu makhluk loh. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Dan seluruh nabi itu adalah muslim. Semua nabi muslim, beragama Islam. Gitu, termasuk Nabi Isa atau Yesus. Alhamdulillah adik Luli sudah syahadatain, dan adik Luli sudah masuk agama Islam, mengakui agama Nabi Muhammad SAW, dan Injil juga seluruh Bible memberikan isyarat untuk harus beriman kepada Nabi terakhir, ismuhu Ahmad atau Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW bilang, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasroniyun. Tidaklah orang yang pernah mendengar namaku Nabi Muhammad, enta dia Yahudi, enta dia Nasrani, tsumma la yu'minu bihi bima ji'tu bihi. Kemudian dia tidak beriman kepada yang aku bawa, kecuali mereka menjadi penghuni neraka. Yahudi ke, mau Nasrani ke, mau selain dari dua itu, so pernah mendengar siapa nama Nabi Muhammad bilang, entah melalui televisi, melalui buku, bahwa ada Nabi Muhammad, kau tidak mau beriman, kecuali mereka penghuni neraka. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu semua manusia dan jin harus beriman kepada Nabi Muhammad, karena dia penutup segala nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, hanya diutus untuk kaumnya khusus, termasuk Isa atau Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, hanya untuk Bani Israel, tidak di luar Bani Israel. Gitu. Jadi alhamdulillah deh, jangan takut, jangan khawatir kalau ada sedikit intimidasi dari keluarga atau dari teman. Ya udah, bilang nanti saya akan kirim ke HP adik, nanti saya punya teks ini kumpulan kristolog, hal-hal yang ada di Bible yang itu menjurus dan mengarahkan manusia untuk syariat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dek, sampai di situ. Dan umur berapa ini? 27. Jadi insya Allah udah masuk Islam. Namun ingat bahwasanya kata Rasulullah, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Jadi kalau sudah la ilaha illallah udah dapat kunci surga. Namun kunci punya gigi. Harus sholat, ada zakat, puasa, haji gitu. Jadi adik nanti belajar, kalau ada teman atau keluarga minta diajarkan bagaimana wudhu, bagaimana sholat.
Alhamdulillah udah masuk Islam. Udah sampai di situ, nanti kita bahas lagi. Terima kasih banyak. Jadi saya akan baca ringkas nih. Saya baca ringkas tentang kristolog ada apa ini. Nah, nanti disilakan. Makasih. Nanti sebentar kalau panitia ada temannya, kalau ada ingin bersedekah buat beliau, karena beliau juga berjuang keras, hidayah dari Allah, dan beberapa hari mungkin ada yang pengen mengulurkan sedikit sedekah, mungkin berapa, nanti silahkan dikunjungi di mana beliau tinggal di Molinau ini dan dibantulah, karena pasti beliau berhadapan dengan terkadang belum diketahui orang tua, terkadang masih banyak benturan dengan orang tua dan lain sebagainya. Jadi butuh perhatian dari kita muslim. Baik, masih ada 10 menit. Jadi pertama, babi diharamkan di dalam Bible. Tapi herannya kenapa orang Kristen makan babi? Dan itu di Imamat di pasal 7 ayat 7 sampai 8. Demikian juga babi, karena memang berkuku bela, yaitu kukunya bersela panjang. Ini di Bible nih. Demikian juga babi, karena memang berkuku bela, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram itu semuanya bagimu. Ini boleh mau makan, ini boleh mau sentuh. Orang Islam tidak makan babi, orang Kristen makan babi. Kitab sucinya bilang jangan makan babi, kita Islam nggak makan babi, merekanya makan babi. Itu di Ulangan juga sama dengan Imamat. Baru Yesus ajarkan 2 kalimat syahadat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Luli nanti lihat di sini. Jadi di dalam Bible itu ada 2 kalimat syahadat. Jadi di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 3, Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan satu-satunya, satu-satunya nyanda. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Allah satu, Yesus utusan. Jadi Yesus di dalam Bible mengajarkan 2 kalimat syahadat. Baru Yesus ajarkan kalimat tauhid di Bible lagi nih. Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat, maaf, di Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allah. Jadi Yesus mengajarkan kalimat tauhid. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Allah, Allah Tuhanmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Yesusnya tidak bilang hanya kepada pula engkau berbakti, tapi hanya kepada Dia. Jadi Yesus mengajarkan kalimat tauhid. Ini lagi Yesus mengaku dirinya hanya utusan Tuhan. Jadi Luli alhamdulillah masuk Islam sekali lagi, sudah sangat tepat mengikuti Yesus yang setia. Sebagaimana Islam sama dengan Nabi Isa atau Yesus, sama. Ini yang paling dahsyat, ini paling hebatnya ayat ini. Dengar ini siapa Luli? Nanti kalau ada dari teman-teman keluarga yang Baserang, nanti saya mau kirim ini. Di Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus mengaku bahwasannya dirinya tidak sanggup berbuat apa-apa. Jadi gini bunyinya, Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Jadi Yesus bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Orang Kristen bilang Yesus Tuhan. Kalau Tuhan, Dia berbuat apa-apa sekehendak Dia, maha berkehendak, tidak ada yang sanggup melarang. Tapi Yesus bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan menuruti kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu hanya mendengar Dia yang mengutus aku, Allah. Ini banyak nih.
Jadi kita ambil aja poin-poin ringkas. Bahwasanya ini juga orang Kristen adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Jadi orang Kristen itu pengikut Paulus. Kenapa? Karena banyak di dalam Bible yang masih sama dengan syariat Islam itu tidak diikuti oleh orang Kristiani. Mereka hanya mengikuti Paulus. Ini juga yang ke-11, tidak ada ibadah hari Minggu di dalam Bible, yang ada ibadah hari Sabtu. Nah, ini juga yang saya bikin video. Bantahan ini Adek Luli dengar nih. Orang Kristen sampai sekarang banyak yang mengatakan begini. Cukup percaya Yesus dijamin masuk surga gitu. Hebat nih. Percaya Yesus dijamin masuk surga. Ini senjatanya orang Kristiani. Pokoknya percaya aja Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, maka dijamin masuk surga. Maka ini saya bikin video di YouTube dan ada 28.000 komentar tuh. Jadi saya bantah dengan logika. Ente bilang yang penting beriman kepada Yesus dijamin masuk surga. Saya bantah dengan logika, akli dengan akli. Logika, kalau ada orang bunuh keluargamu, dia perkosa istrimu, dia beriman kepada Yesus, apakah Anda setuju dia masuk surga? Dia kan beriman kepada Yesus, tapi dia pembunuh, keluargamu dia bunuh, hartamu dia curi. Apakah kamu setuju dia masuk surga? Pasti orang Kristen menjawab, enggak lah. Maka ini bantahan logika. Kemudian bantahan secara Injil, Bible, bahwasanya itu tidak benar, ternyata di Bible ada. Di Matius pasal 7 ayat 21 di Bible, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tidak semua orang Kristiani yang mengatakan Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Yang masuk di surga adalah yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Sekarang kehendak Bapa di surga apakah dibikin orang Kristen? Saya menjawab tidak. Kenapa? Karena di Bible Yesus mengajarkan kalimat tauhid, orang Kristiani enggak ikuti. Yesus di dalam Bible bilang jangan makan babi, orang Kristen makan babi. Perempuan pakai jilbab di dalam Bible, perempuan non Muslim Kristiani enggak pakai jilbab. Jadi apakah mereka udah minuman keras di dalam Injil tidak boleh? Orang Kristiani minum minuman keras. Jadi apakah mereka dikatakan orang yang mengikuti kehendak Bapa di surga? Jawabannya enggak. Terus cuma cukup percaya Yesus sebagai Tuhan dijamin masuk surga? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Yesus juga puasa. Umat Islam puasa Ramadan wajib serentak sama-sama. Umat Kristiani enggak ada di hari yang tertentu secara bersamaan, enggak ada. Yesus larang minuman keras. Ini saya muat semua nih ayat-ayatnya. Orang non Muslim minuman keras, darah Yesus. Orang Islam minum minuman keras, dia minuman keras tapi dia sadar bahwa ini perbuatan dosa. Tapi orang Kristiani enggak, oh ini darah Yesus. Padahal dilarang, mereka bikin. Yesus berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Bagaimana Tuhan? Kalau mereka bilang Tuhan, kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tuhan yang mana dia mau doakan? Di dalam Kristiani beribadah itu harus menghadap kiblat. Seperti umat Islam menghadap ke kiblat, umat Kristiani enggak. Ada gereja menghadap ada yang ke timur, ada gereja menghadap ke barat, ada yang ke selatan. Di Bible, ibadah itu harus menghadap kiblat di Yerusalem dan seterusnya. Alhamdulillah sampai di situ, dan semoga kajian kita, insyaallah, alhamdulillah kita telah syahadatkan dan